diluaskan dari kampus IAIN Sorong. 107,7 FM Arafana Radio. Arafana Radio. Apa kabarnya Sobat Ravana? Semoga selalu sehat ya. Kita semua, Anda yang sedang menonton live streaming kali ini melalui YouTube channel Sobat Ravana, semoga senantiasa sehat. Dan kita ada di studio podcast Arafana IAIN Sorong, Inspirasi Harmoni Produktif, bersama saya Riani Nur. Kali ini di program Harmoni Keluarga, yang insya Allah akan menjadi program rutin kita juga berikutnya, hasil kolaborasi kita dengan Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Sorong. Jadi hari ini di studio sudah hadir bersama saya narasumber yang langsung merupakan Kepala Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Sorong, Ibu Evi Shalviana MPSI Psikolog. Langsung saja saya sapa deh beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Salam jumpa kembali Ibu di ruangan yang baru ya. Setelah ya beberapa kali kita sempat ini juga kemarin kita ngebahas tentang kesejahteraan psikologi dalam rumah tangga. Ini kalau bicara keluarga ini kan kompleks ya. Ada bapak, ibu, suami, istri, anak gitu ya. Bisa mungkin juga ya lebih kompleks lagi ininya. Dan tentunya pondasi dasar keluarga itu kan adalah saling mencintai ya Bu ya. Tapi katanya sebelum mencintai orang lain, cintai dulu diri sendiri. Betul. Benar ya Bu ya? Betul. Terus gimana tuh konsep mencintai diri itu Bu? Ya, konsep sederhananya sebenarnya, konsep sederhana mencintai diri sendiri itu bagaimana kita memperlakukan diri kita dengan baik. Paling sederhana itu. Jadi ketika kita bisa memperlakukan diri kita dengan baik, tentu kita akan bisa produktif untuk bekerja, memperhatikan orang lain dan sebagainya, memperhatikan keluarga, anak, suami, istri. Jadi kan ketika kita ada pondasinya dari diri sendiri dulu, baru bisa kita memperhatikan orang lain nih. Jadi paling dasar ya bagaimana kita memperlakukan diri kita dengan baik. Ya, karena konsep cinta itu bagaimana perlakuan kita ke orang lain. Jadi ketika mencintai diri sendiri berarti diri sendiri yang harus kita harus tahu bagaimana memperlakukan diri sendiri ya Bu ya. Oke, berarti tapi kan gini Bu, sebelum mencintai ada fase mengenal dulu ya. Betul. Masih mengenal diri sendiri ya. Nah, bagaimana nih kita bisa atau katakanlah kita bisa mengukur, mengenal dan mencintai diri sendiri itu secara personal gitu dari sisi ilmu psikologisnya. Oke, kita lihat mungkin dari psikologi perkembangan ya. Masa mengenal diri sendiri itu di masa remaja. Jadi di remaja itu ketika seorang remaja bisa mengenal dirinya dengan baik, maka dia bisa beraktivitas dengan baik sehari-hari, bisa berperilaku dengan baik sehari-hari. Jadi makanya kenapa mungkin di remaja itu banyak yang kebingungan identitas karena dia nggak mengerti identitas dirinya. Nah, paling bagus memang di masa remaja karena di masa remaja ini masa transisi nih, masa transisi anak sebelum ke dewasa. Jadi ketika dia lepas dari pertama kali lepas dari pengawasan orang tua dalam tanda kutip, maka disitulah dia secara mandiri mulai mengenal dirinya. Nah, kalau misalnya kita berbicara bagaimana sih caranya kita mengenal diri kita sendiri, paling dasar itu kita lihat kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Kalau misalnya kita bisa mengetahui kelebihan kita apa, maka tentu kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada. Kalau kita bisa mengetahui kekurangan kita apa, berarti kita bisa memprediksi nih apa yang harus dilakukan untuk beradaptasi dengan kekurangan itu. Jadi bukan berarti kita memperbaiki dengan atau menghindari kekurangan, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi dan menjadikan kekurangan itu sebagai mungkin tantangan atau bagian dari diri juga, bagian dari gitu, diri yang harus kita diterima, sendiri. Ya. Betul. Berarti kalau kita bicara mencintai diri sendiri sudah mengenal, kemudian menerima apa adanya diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Betul. Kalau dalam konteks Ibu sebutkan tadi psikologi perkembangan dimulai dari remaja. Sederhananya kalau saya berpikir di sebuah keluarga ya, tentunya ibunya harus juga sudah mengenal dan mencintai dirinya. Betul. Dalam kasus misalnya seorang ibu yang belum mengenal diri, belum mencintai dirinya sendiri,
itu apa motivasi atau saran mungkin Oke. atau langkah yang bisa dilakukan? Mungkin kembali ke pembahasan kita sebelumnya ya tentang kesejahteraan psikologis Kesejahteraan. dalam keluarga. Jadi ketika seorang ibu sebenarnya kalau berbicara masalah keluarga kan bukan ibu saja ya, tapi kalau misalnya konsepnya kita misalnya saya sendiri nih sebagai seorang ibu atau pendengar-pendengar yang lain banyak perempuan atau ibu. Jadi ketika bisa mencintai diri sendiri maka bisa mencapai kesejahteraan psikologis tentunya. Nah, kesejahteraan psikologis ini dibutuhkan untuk apa? Untuk bisa mengatur, mendidik anak, merawat keluarga, merawat suami misalnya, atau merawat anak-anak. Tentu yang dibutuhkan adalah kesejahteraan psikologis. Kalau misalnya ibunya tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mungkin merawat diri sendiri, bagaimana bisa merawat keluarga itu sendiri? Pun dengan bapak ya. Betul. Kerjaan ibu itu kan 24 jam. Iya, benar sih, Dari bangun tidur sudah memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri sendiri misalnya. Tapi terkadang gini, banyak ibu yang mungkin mengalami ini ya, Nggak krisis identitasnya gitu. ya setelah menikah mungkin pada saat remaja dia tahu banget dirinya. Iya. Seperti yang kemarin sempat Ibu sebutkan, kesejahteraan itu berkembang gitu Ibu ya. Misalnya ketika mungkin dia adalah seorang yang aware, perhatian sama kesehatan mentalnya, misalnya sudah tahu konsep mencintai diri, tapi ternyata ketika masuk rumah tangga dia jadi nol lagi gitu. Betul. Ketika mungkin sebelum nikah dia sudah tahu banget nih dirinya kelebihan kelemahannya bagaimana. Secara karir mungkin sudah bagus sekali, sudah bisa untuk mengatur dirinya, produktif dalam karir. Tapi ketika di keluarga dia menghadapi anak ternyata blank lagi. Nah, yang harus ditahu nih bagaimana dia bisa menempatkan posisi bahwa keadaan saya sekarang seperti ini. Jadi menerima dulu keadaannya bahwa dan diri ini bisa bisa beradaptasi dan menerima bahwa saya ini sekarang sebagai seorang istri, seorang ibu. Jadi tugas dan tanggung jawab saya sudah berbeda dengan sebelumnya. Dan ketika pekerjaan saya 24 jam ini bahasa Ibu menarik, berbeda bukan bertambah. Karena kalau itu bahasa psikologi mungkin. Iya, ketika bekerja 24 jam ini terkadang ibu ini berpikir bahwa yang penting anak-anak saya bisa makan, bisa bagus, bisa bahagia di belakang. Urusan ibu sendiri di belakangan, yang penting anak saya bagus, suami saya bahagia sudah. Tapi ternyata secara jangka panjang itu menyiksa psikologisnya ibu karena ada titik, setiap manusia itu ada titik jenuhnya. Ketika kita bekerja 24 jam tanpa memberikan apresiasi kepada diri sendiri, itu akan menyakiti diri sendiri. Nah, itu yang saya maksud, bahwa mencintai diri sendiri itu jangan melupakan apresiasi kepada diri sendiri. Ketika kita sudah lelah, istirahatlah. Berikan self care untuk buat self care yang mungkin bisa menumbuhkan motivasi kita ke depannya, karena kan diri itu butuh di-refresh. Komputer aja butuh di-refresh, masa diri kita tidak. Kita apalagi begitu. Karena ini terkait dengan sehat mental tadi. Kalau sudah bisa mencintai diri, mental kita bisa sehat. Tapi saya menangkap bahwa intinya bukan inti sih. Ada hal menarik dalamnya itu tentang penerimaan. Berarti itu menjadi penting menerima fase-fase hidup itu ya Bu ya, dan sadar bahwa akan ada perubahan-perubahan yang harus bisa diterima, lalu mulai untuk belajar beradaptasi dengan kondisi-kondisi seperti itu ya. Betul. Jadi mungkin kalau ada Sobat Ravana yang ibu-ibu muda baru gitu, kayak kalau kita bicara ibunya dulu nih, orang tua dulu, atau sebenarnya dalam rumah tangga itu kan ibu sebenarnya, tapi kebanyakan kalau kita melihat masalah yang timbul itu adalah di mana posisi ibu, yang apalagi kalau misalnya baru punya bayi gitu, itu biasanya mengalami yang tadi krisis identitas. Maka penting untuk terus melakukan penerimaan terhadap diri sendiri ya. Menerima kelebihan, kekurangan, kemudian baru terus menerima diri, memberikan ruang pada diri juga untuk terus bisa beraktualisasi. Itu menjadi kunci supaya bisa mendidik anak ya. Lalu kalau misalnya dalam satu keluarga ada anak yang remaja gitu,
bisa orang tua yang sehat mental seperti itu bisa mendidik bisa anaknya. mendampingi anak remajanya, karena remaja ini kan fase tadi saya bilang ke pencarian jati diri. Ketika dia tidak menemukan jati dirinya, maka dia akan mengalami kebingungan identitas. Nah, kebingungan identitas inilah yang mungkin dia akan mudah untuk ngikut misalnya satu lingkungan. Di keluarganya dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Dia tidak mendapatkan ketenangan. Tapi ketika dia keluar dari rumah, dia masuk di satu, ada temannya yang mengajak circle-nya lah gitu ya. Mengajak satu komunitas misalnya, baik kalau positif ya, kalau misalnya positif yang rohis, remaja masjid misalnya, itu kan berarti identitasnya akan mengarah ke sana, kebiasaan sehari-harinya akan mengarah ke sana. Tapi kalau misalnya teman yang mengajaknya itu ke arah negatif, ya tentu akan berperilaku negatif. Dan ketika dia masuk ke circle itu dan dia merasa nyaman, ya dia akan berpendapat bahwa ternyata identitas dirinya ada di situ. Makanya banyak kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, di sinilah sebenarnya peran orang tua harus mungkin lebih sensitif ketika anak sudah memasuki remaja nih. Jangan remaja ya, dari masa kanak-kanak pun kita sudah bisa harusnya melakukan pendampingan bagaimana anak bisa merasa nyaman ketika di rumah dibanding dengan di luar rumah. Seperti itu. Kalau saya flashback ke masa remaja saya mungkin ya, dulu guru BP itu sebenarnya nggak terlalu banyak mengambil peran sih ya. Jadi saya melihat di era-era 90-an itu orang-orang tua itu kebanyakan mengalami kebingungan identitas tadi. Maka mungkin begini Bu, mungkin kita harus lebih aware dengan kebutuhan psikologis ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada ibu yang bermasalah, bukan aib ketika datang ke psikolog gitu ya Bu. Justru itu merupakan sebuah langkah untuk mencintai dirinya. Salah satu langkah mencintai dirinya. Saya terkadang gini, beberapa klien saya masuk di ruang konseling itu, dia awalnya dia akan selalu menolak bahwa dia tidak mencintai dirinya. Dia akan merasa bahwa ketika dia melakukan self harm, itu bentuk dia menghukum dirinya. Diri ini memang salah Bu. Dia akan menghukum dirinya. Tapi saya bilang, kamu pasti ada satu sisi bahwa kamu perhatian dengan dirimu. Tidak. Tapi saya bilang, langkahmu menuju ke sini itu perintah siapa? Kemauan siapa? Kemauan saya Bu. Ketika kamu menghubungi saya sebagai psikolog dan ingin melakukan janji konseling, itulah salah satu bentuk langkah awalmu mencintai dirimu. Sebenarnya kamu sedang mencintai dirimu, tapi kamu menolak itu untuk mengakui itu. Ya, karena seperti kebutuhan psikologis yang lain, kebutuhan mencintai, dicintai itu kan tetap secara naluriah akan muncul ya. Jadi itu satu, ketika misalnya seorang sadar dia bermasalah datang ke psikolog, itu bentuk mencintai diri. Betul. Menarik sekali. Kasus-kasus sekarang kan banyak yang saya lihat kemarin itu, banyak yang di FYP sosmed itu banyak muncul yang ibu yang membunuh anaknya. Banyak sekali sekarang ini. Yang ada yang terakhir saya baca tadi pagi sih sebenarnya, ada yang ibu mengurung anaknya di lemari, atau ada juga yang memasukkan anaknya membakar anaknya, ada. Dan setelah itu dia akan menghukum dirinya. Dan ini menarik Bu. Itu banyak. Benar, saya secara personal juga pernah menemui seperti itu. Mungkin pelampiasannya ke anak gitu ya. Terus setelah itu dia merasa bersalah, dia hukum lagi dirinya sendiri. Iya. Itu kan sebenarnya lelah kan. Benar. Dia sedang kelelahan. Kurangnya ke dukungan psikologis sebenarnya. Pada dasarnya kan kalau kita berbicara dukungan psikologis itu abstrak kan. Jadi orang-orang masyarakat, mungkin masyarakat awam kan berpikir itu satu hal yang sudahlah gitu. Kayak gitu aja gitu bisa diatasi. Padahal kan itu abstrak. Padahal sebenarnya itu hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Seperti itu. Jadi kan memang kalau misalnya kita berbicara dengan abstrak psikologis, itu siapa sih yang bisa lihat gitu. Kayak gitu. Iya, ini padahal efeknya kan sangat luar biasa. Sangat luar biasa, karena apalagi kalau sudah punya anak ya kan. Terus nanti suami juga bisa kena, yang tiba-tiba sudah sama-sama capek, terus akhirnya saling menyalahkan, akhirnya efeknya berkepanjangan. Jadi sangat penting ya Bu ya kita untuk ke psikolog ini ya.
Iya, karena seperti yang diucapkan oleh Ibu Evi tadi bahwa salah satu bentuk mencintai diri sendiri adalah ketika sadar diri ini bermasalah lalu menemui orang yang memang ahli. Betul. Dan bisa menemukan solusi atau paling tidak menjadi kuping lah ya. Betul. Untuk berbagi cerita seperti karena itu. sebenarnya pada dasarnya kita tidak menyelesaikan masalah, tapi membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi sebenarnya psikolog itu tidak bukan psikolog itu bukan yang menyelesaikan masalahnya, tapi membantu klien mengarahkan pola pikirnya untuk si klien ini bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Menjadi pihak yang membantu menemukan penanganan yang tepat. Betul. Secara teori keilmuan yang jelas gitu ya. Karena kan ahli-ahli terdahulu tuh pasti mengamati bagaimana perilaku manusia kemudian berkembang hingga sampai saat ini. Tapi Bu, yang jadi pertanyaan kemudian ketika bicara mencintai diri sendiri, oke, katakanlah sebuah keluarga sudah mungkin saling berusaha memahami baik diri sendiri maupun seluruh personal keluarga di dalamnya. Tapi ada juga yang menyebutkan begini bahwa bicara mencintai diri sendiri ini jangan sampai kebablasan loh gitu. Jadi ukurannya atau pakemnya itu kalau seorang psikolog memandangnya bagaimana? Kalau kami sendiri, yang tadi kembali ya, bagaimana kita memperlakukan diri kita dengan baik. Misalnya ketika kita capek ya istirahat. Itu kan hal-hal sepele sebenarnya, tapi banyak orang yang walaupun dia lelah, dia akan memaksakan dirinya. Itu kan satu bentuk dia menyiksa diri. Ketika ketika sudah melakukan satu hal pekerjaan berat, misalnya beri apresiasi kepada diri. Beri apresiasi. Apresiasi. Itu yang wajar ya ini. Iya, mencintai diri yang wajar. Melakukan self care, merawat diri. Ke salon. Betul. Jogging. Betul. Kumpul sama teman. Traveling. Jalan kemana? Nggak mesti mahal-mahal kok. Kalau misalnya saya pribadi, ketika mungkin punya keuangan yang lagi baik kan bisa ke salon. Tapi dengan luluran di rumah misalnya sendiri, itu kan sudah membuat tenang, bisa me time dalam kamar mandi berjam-jam itu bukan berjam-jam ya, sampai sejam itu kan sudah cukup. Misalnya kayak merawat diri kayak gitu, bisa bersama keluarga, lepas dari pikiran pekerjaan untuk 1-2 hari. Itu kan sebuah bentuk self care juga, sebuah bentuk self love juga. Jadi nggak mesti yang harus benar-benar punya potret diri kemudian disayang-sayang misalnya melihat foto narsistik, misalnya melihat foto sendiri kemudian disayang-sayang, itu bukan self love namanya. Oke, self care dan self love itu bukan seperti itu. Iya. Termasuk ada sudah egois mungkin. Ada yang sampai membangga-banggakan dirinya, misalnya bentuk saya sangat mencintai diri saya, sampai dibangga-banggakan, sampai mungkin narsistik yang tingkat tinggi misalnya, karena dia merasa bahwa itu bentuk saya mencintai diri saya untuk menjaga kesehatan mental saya. Dengan saya membanggakan diri saya, berarti saya melakukan dukungan psikologis bagi diri saya. Bukan seperti itu konsepnya ya. Tapi maksud konsepnya ya tidak menyiksa diri, memberi apresiasi ketika misalnya sudah lelah, istirahat ketika lelah, seperti itu. Jadi yang tahu batasan-batasan diri kita itu kan kita sendiri. Karena ketika kita sudah lelah ya istirahat. Ketika kita misalnya butuh hal-hal baru ya kita refresh. Ya seperti itu. Jadi bukan yang berlebihan gitu. Termasuk egoisme di dalam tuh berarti udah bukan konsep mencintai diri sendiri. Iya, bukan. Itu kan sudah beda konsep lagi. HP saja sudah misalnya bekerja dalam non-stop, misalnya 1-2 hari tidak dicas kan, jangan 1-2 hari ya, berjam-jam aja kerja tanpa dicas kan akan low juga. Nah kita juga seperti itu, kita butuh untuk dicas. Oke, berarti Sobat Ravana, mencintai diri sendiri untuk mental yang sehat itu paling sederhananya adalah bagaimana ketika kita mencintai orang, kita memperlakukan dengan baik, berarti kita memperlakukan diri kita dengan baik juga. Betul. Ketika sudah berlebihan, itu berarti bukan konsep mencintai diri sendiri. Karena sekarang ini ada semacam ya, kita tahu dengan media sosial, informasi yang begitu banyak, pola-pola pikir yang kemudian hadir dari pengalaman personal. Berarti mungkin beberapa waktu terakhir ini ada beberapa influencer yang mungkin menunjukkan kalau bahasanya tuh speak up, tapi kalau saya ngelihatnya sih kok kayak agak sedikit melenceng
melenceng ya dari bagaimana konsep mencintai diri sendiri itu ketika dia memaksakan konsep yang dia anut kepada orang lain. Mungkin itu salah satu bentuk juga ya. Jadi kan misalnya jangan tidak usah terlalu jauh lah ke influencer, ke sekitar kita aja membuat status misalnya apa-apa semua distatuskan. Misalnya lagi di sini status, tapi kan itu bentuk misalnya paling status tapi nggak apa-apa, itu kan orang kan masing-masing punya konsep sendiri konsep diri sendiri. Dengan mungkin dia membuat status, dia merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan jati dirinya misalnya, aktualisasi dirinya mungkin dengan statusnya, ya nggak masalah. Yang masalah adalah ketika orang lain menunjukkan dirinya dan kamu merasa terintimidasi, kayak terganggu dengan status dirinya orang. Itu kan sosmednya, misalnya sosmed orang berhak untuk mengapresiasikan diri. Yang salah ketika dia misalnya menceritai orang lain, misalnya menggibah misalnya di statusnya, itu mungkin yang salah. Tapi kalau misalnya dia berkeluh kesah, karena kan mungkin tidak ada ruang untuk mereka berkeluh kesah, ya salah satunya ya dengan sosmed. Mau dibaca ya silahkan, mau tidak dibaca nggak suka ya skip aja. Masih ada pilihan sih ya, untuk bisa melihat apa enggak ya. Iya sih, saya sendiri secara pribadi sudah menerapkan itu sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Kadang-kadang ada distraksi di lingkungan sekitar mungkin yang kita misalnya ngukur nih, kita nih hatinya gampang iri nih misalnya kan, akhirnya udahlah dihindari, jangan sampai kita ngelihat hal-hal yang akhirnya bikin menyiksa diri sendiri. Itu bisa dikatakan bentuk mencintai diri sendiri. Betul, ya, bentuk mengapresiasi diri dengan menulis misalnya. Tapi kan kalau misalnya ditulis di kertas, ya akan terpuaskan sendiri dengan akan kurang terpuaskan misalnya, akhirnya harus diupload. Ya silahkan, itu kan bentuk apresiasi dirinya kayak gitu. Misalnya saya pribadi pun misalnya kayak setelah pada saat akan istilah saya kalau misalnya saya kayak berbicara misalnya kayak konser-konser seperti ini, berbicara bawa materi kan saya katakan dengan konser ya. Konsernya itu kan bentuk apresiasi diri saya, ya silahkan dipost kayak gitu. Nggak masalah, itu kan bentuk apresiasi diri. Tapi kalau misalnya kayak kasusnya memaksakan konsep dirinya ke orang lain, nah itu baru mungkin yang berbeda konsep lagi. Kalau misalnya saya punya pemikiran A dan saya memaksakan orang lain untuk berpikir A juga, itu kan kembali lagi pembahasan kita dulu, bahwa kita akan tidak pernah bisa mengatur pikiran orang lain. Jadi ya apa yang mungkin bisa kamu lakukan ya lakukan tanpa mengganggu orang lain. Oke. Baik Sobat Ravana, saya kalau dari obrolan dengan Ibu Evi sangat menarik sekali dengan tema yang kita ambil kali ini. Di mana tadi yang paling sederhana memperlakukan diri sendiri itu ya dengan baik, itu adalah bentuk mencintai diri, menerima, memahami bahwa kita ada kekurangan dan kelebihan. Tapi mungkin ya kita masih akan ngobrol ya Bu, setelah mungkin jeda iklan yang berikut ini. Kita akan kembali lagi Sobat Ravana, masih di Harmoni Keluarga bersama dengan Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Yayan Sorong, Ibu Evi Shelviana, MPSI Psikolog, dengan tema mencintai diri demi sehat mental. Saya akan segera kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam, Kak. Ini Ade lagi bikin apa kah? Kita lagi buat vlog Kak, buat lomba literasi digital yang diadakan oleh Kementerian Agama. Wah, kan terkosong baru sekarang kan kelas berapa ini? Tentu kan Kelas 3 Kakak. Oh, kelas 3 sih. Iya. Oh. Nanti adik-adik mau lanjut kuliah di mana? Kalau saya sih pengennya kuliah di Pulau Jawa ya Kak. Kalau saya mungkin Sulawesi kah Pak? Kalau saya di Papua saja karena saya orang asli Papua. Saya bangga dengan Papua, jadi saya kuliah di Papua saja. Oh, Papua. Baru kakak dong kuliah di mana? Kalau kita kuliah di IAIN Sorong.
Oh, berarti di kampusnya kakak ini belajar keagamaan aja? Oh, terada deh. Di kita punya kampus di IAIN Sorong dan PTKIN seluruh Indonesia itu tidak hanya diajarkan tentang keagamaan saja, tapi juga diajarkan tentang kesenian, kebudayaan, broadcasting, dan juga nge-vlog seperti kami ini. Oh, begitu. Baru bagaimana ya kak cara masuknya PTKIN? Jadi kalau buat masuk PTKIN itu adik-adik bisa mendaftarkan diri untuk ujian di SPAN PTKIN. Span PTKN itu apa kan? Nah, SPAN PTKIN itu merupakan seleksi prestasi akademik nasional yang menggunakan nilai rapot dan prestasi adik-adik semua toh. Nah, itu juga buat masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan itu diadakan serentak di seluruh Indonesia untuk calon mahasiswa baru seperti kami ini. Oh iya kak, cara daftarnya gimana kakak? Nah, jadi buat mendaftarkan SPAN PTKIN itu mudah deh, bisa dengan cara online, dengan mendaftarkan diri di website atau di aplikasi SPAN PTKIN. Untuk info lebih lanjutnya, adik-adik bisa mendatangi PTKIN terdekat. Kalau misalnya kita kan lagi di Sorong ini, berarti PTKIN terdekat ada di IAIN Sorong. Oh kak, berarti saya ini bisa daftar di PTKIN di Pulau Jawa ya? Oh, sangat bisa deh, karena di SPAN PTKIN itu ada 3 kampus. Tapi yang paling utama itu yang paling terdekat sama kalian toh. Terima kasih ya kak atas infonya. Oh iya, sama-sama adik. Oh iya, ini kakak ada 3 brosur nih buat kalian. Sebab itu bisa menambahkan minat adik-adik toh buat daftar di PTKIN. Iya, sama-sama. Kalau gitu kita duluan ya. Oh iya kak. Assalamualaikum. Kita sudah mau gimana? Oh iya, itu kenapa tak semangat ya? Assalamualaikum kak. Kakak masih ingat itu kak? Oh iya, kalian siswa SMA 1 kan? Iya itu. Wah, kalian sudah di mahasiswa yang Sorong ya? Iya kak. Kasih lagi buat kakak dong yang berikan kita informasi tentang jalur SPAN PTKN. Iya, sama-sama deh. Oh iya, kamu teman yang satunya mana? Oh teman yang satunya di Pulau Jawa kak, tapi lewat jalur SPAN PTKN juga. Wah, alhamdulillah. Oh iya, kalian yang menang lomba tarian tingkat nasional kan? Iya kak. Wah, kalian hebat ya. Iya makasih Selamat. banyak. Kasih banyak. Kalau gitu kita duluan ya. Iya kak, hati-hati. Iya. Selamat ya. Iya iya. Kamu tara kosong baru bagaimana sampai kamu udah bisa juara tarian tingkat nasional ini? Alhamdulillah juga, tentu tak menyangka tuh bisa menang dalam lomba tarian ini. Karena pas SMA itu kita sudah sering ikut-ikut lomba juga, khususnya lomba-lomba tarian adat Papua tuh. Nah betul. Kita di SMA itu kita memiliki bakat yang kuat. Jadi kita masuk mendaftar melalui jalur SPAN PTKIN. Oh, kamu belum masuk di IAIN Sorong ikut jalur SPAN PTKIN nih? Iya betul, PTKN kan tentang bagaimana cara kita untuk mengembangkan kita punya bakat dan minat tuh. Ih, kita mah terasa salah masuk kampus yang Sorong nih. Iya betul. Oh, oke. Kita mulai rekam video ya. Oh, siap. Kamera siap. Siap. Hitungan mulai dalam 3, 2, 1, action. Adik-adik, kakak-kakak dong semua jangan lupa daftar di PTKIN seluruh Indonesia melalui jalur SPAN PTKIN. Tempo datang ke PTKIN terdekat di kotamu. PTKIN, kita pilihan. Masuk PTKIN, pasti keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hamzah Khairia, Imager Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional. Kita berikhtiar agar pers sebagai salah satu pilar demokrasi mengantar demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi substansial sehingga kemudian Indonesia akan menjadi negara yang termaju di dunia. Selamat Hari Pers. Oke Sobat Ravana, kita kembali lagi di segmen kedua atau di sesi kedua. Kita masih membahas tentang mencintai diri demi sehat.
Ya, apa-apa yang dialami bisa langsung di searching nih di Google misalnya atau di pencarian yang lain. Jadi terkadang banyak utamanya remaja ya, mungkin tidak jauh-jauh dari mahasiswa misalnya mahasiswa ketika mengalami stres akademik. Sekarang kan serba instan, mahasiswa sering Seru dimanjakan ya? Ada istilah stres akademik ya. Sering dimanjakan dengan fasilitas. Tidak misalnya mencari satu informasi, satu kata asing pun kan langsung bisa diselesai di Google. Betul. Nah, ketika mendapatkan tugas yang mungkin cukup berat, akhirnya dia merasa stres. Tugas yang cukup berat diberikan hari ini, kemudian dikumpul minggu depan, itu kan mahasiswa, wah sebentar sekali waktunya, padahal 1-2 minggu diberikan kan sama aja sih, Bu. dikerjakan pada saat mendekati deadline. Iya, tetap. Akhirnya stresnya akan bertambah lagi tingkatannya, karena kan pertama menerima bahwa dia ada tugas sudah stres. Kedua, karena dia melakukan penundaan atau prokrastinasi, akhirnya mendekati deadline sudah ada cemasnya, karena deadline semakin dekat. Akhirnya stresnya bertambah. Kecemasan yang bertambah ini kan membuat biasa kadang mules, kadang susah makan. Akhirnya kena ke psikis ya, kamu kena ke fisiknya gitu, jadi sakit. Susah gitu. makan, susah tidur. Ada yang ngalamin? Langsung banyak tersinggung ini. Susah tidur. Nah, langsung nih disasing. Kamu ciri-ciri stres atau ciri-ciri depresi. Gejala susah tidur. Pada susah tidurnya ini kan biasanya dia tidur jam 9, akhirnya bisa jam 12, jam 1, akhirnya dia sudah men-self diagnose dirinya bahwa dia mengalami insomnia akut misalnya, karena sudah 1 minggu, padahal 1 minggu ini karena bukan mengerjakan tugas ya, karena bingung mau mengerjakan tugasnya apa, akhirnya dia scroll HP. Scroll HP kan itu kan nggak keras, akut. Pertama ciri-cirinya insomnia akut. Kemudian ketika tempat umum merasa cemas, ketika maju ke depan orang banyak misalnya, tangan berkeringat, itu kan sudah muncul ciri-cirinya. Nah, pas dicari Google, muncul depresi. Oh, ternyata saya depresi nih. Kemudian dicari lagi ciri-ciri depresi. Oh iya ya, saya seperti ini. Padahal sebenarnya belum tentu seperti itu. Akhirnya yang tertanam dalam pikirannya, oh saya seorang yang depresi. Nah, muncullah perilaku-perilaku yang lain yang sebenarnya nggak ada dalam dirinya, tapi dia munculkan karena self diagnosisnya itu. Seperti itu. Jadi akhirnya berpengaruhlah kepada yang lainnya. Jadi itu kan satu dampak yang sangat negatif ke aktivitas sehari-hari. Ketika itu akan muncul ketika seseorang belum bisa mengenali dirinya sendiri. Dalam diri ya kan ada banyak ahli nih. Ahli ke psikolog pun ada yang berbayar, ada yang gratisan. Jadi kita punya banyak platform yang gratis, ada kok yang untuk psikolog juga ada. Konseling gratis itu banyak sekali sekarang medianya. Jadi nggak mesti harus mencari tahu sendiri. Jangan cari di Google dari artikel doang. Harus tanya. Kalau misalnya memang belum punya budget untuk pergi ke psikolog yang berbayar, bisa coba platform yang gratis ya. Betul. Bu ya. Apa salah satunya nih, Bu? Banyak. Halodoc kan sebenarnya ada di juga, sana juga ada juga. Kalau saya sendiri ada School of Parenting. Berupa aplikasi juga. Berupa aplikasi. Ada mitra ahli di situ, bisa diklik. Ada yang berbayar. Saya nggak tahu ada gratisan nggak ya. Tapi sepertinya ada. Tapi kalau misalnya untuk mahasiswa IAIN sendiri ya banyak yang datang. Kita sudah mengabdikan diri. Iya, karena ini juga kemarin sempat disebutkan sama Pak Rektor, bahkan ada layanan konseling memang konseling gratis untuk mahasiswa IAIN. Jadi itu bisa dimanfaatkan kalau mengalami stres akademik. Betul. Namanya keren banget, stres akademik ya. Zaman saya dulu nggak ada stres akademik. Ya seperti itu. Jadi banyak tapi kalau misalnya hanya untuk mencari tahu nggak masalah, seperti itu. Tapi kadang kan biasanya kalau ke ahli pun akan ditanya apa yang kamu alami, bagaimana perasaanmu, kayak gitu. Tapi kalau untuk mendiagnosis bahwa saya sedang mengalami ini, saya sebenarnya orangnya seperti ini, misalnya saya selalu mengalami depresi,
stres, schizofren, ataukah mungkin Iya, saya benar-benar. narsistik. Yang lebih kayak parah, gitu. benar-benar yang lebih parah Bu adalah saat seseorang mungkin tanpa kemana-mana hanya membaca diagnosa-diagnosa dari internet, kemudian langsung bilang saya skizofrenia nih atau apa gitu. Betul. Padahal itu Ataukah mungkin ada artis yang mengalami bipolar misalnya. Kan mereka akan bercerita bahwa saya mengalami gini-gini. Oh, ternyata yang mendengarkan, oh saya juga kayaknya seperti itu ya. Kok saya ada Gini, kayak berarti gitu ya? saya baru mengalami bipolar. Padahal belum tentu. Setiap orang itu berbeda keadaannya. Bisa jadi apa yang dialami sama ciri-cirinya, tapi ternyata ada hal yang tidak diungkapkan. Ternyata yang bisa didapat oleh psikolog atau oleh dokter jiwa misalnya. Oh ternyata beda lagi diagnosisnya. Jadi kalau misalnya sudah mengganggu benar, ya silahkan tanya ke ahlinya. Kayak gitu. Oke, berarti Sobat Ravana mencintai diri untuk sehat mental itu jangan self-diagnosis. Betul. Cari, kalau memang dirasa perlu untuk berkonsultasi, konsultasilah mahasiswi IAIN Sorong ini ada psikolog-psikolog yang sangat handal di sini. Jadi manfaatkan itu sebaik-baiknya ya. Jangan dijadikan alasan untuk bisa menghambat akademik. Betul. Karena jadinya bisa kuliah yang cepat bisa jadinya lama. Atau mungkin Bu, kadang ada kecenderungan juga penolakan, mungkin sifatnya lebih ke penolakan, dan itu memang bahaya kalau self diagnosisnya harus diingat benar. Ketika misalnya kita dapat tugas nih ya, hati itu tidak berterima dulu. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan mencintai diri sendiri, itu adalah paham bahwa kita mahasiswa ya, berarti kita harus, memang tugas kita mengerjakan tugas-tugas keilmuan gitu. Jadi jangan belum dikasih tugas atau baru pertama kali, 1 kali 2 kali ketemu dosen kita langsung menolak. Aduh tugas lagi, aduh mau tambah lagi. Betul. Itu secara psikologis juga menjadi masalah ya Bu ya, langsung kayak itu salah satu bentuk self diagnosis menurut saya tuh. Makanya di awal itu PBAK PBAK itu kan ketika kita memberikan motivasi kepada mahasiswa baru, dia harus menyadari bahwa dia sekarang sebagai seorang mahasiswa, bukan siswa lagi. Mahasiswa itu sudah ada tanggung jawab yang lebih besar dibanding siswa. Jadi dia berarti dia sudah menempatkan dirinya sebagai menerima dirinya sebagai seorang mahasiswa. Jadi sudah tahu nih tugas tanggung jawabnya mahasiswa apa, mungkin apa nanti kendala-kendala yang bakalan didapatkan selama menjadi mahasiswa, itu pasti ada. Jadi harus sudah menerima itu. Nah, ketika mungkin ada badai ya misalnya, ada permasalahan sepanjang perkuliahan, berarti dia sudah siap untuk itu. Karena dari awal dia sudah tahu bahwa saya sebagai mahasiswa akan mungkin mendapatkan berhadapan dengan ABCD. Nah, ketika mungkin beberapa kondisi yang tidak sesuai dengan keinginannya, ya dia sudah harus siap dan dia sudah bisa langsung menerima gitu. Kembali lagi tadi, kalau misalnya dia bisa menerima, penerimaan dirinya bagus, ya pasti aktualisasi dirinya sudah bagus. Jadi sudah mencintai diri sendiri. Betul. Kompleks dan sangat harusnya menjadi perhatian banget ya. Betul. Karena isu kesehatan mental itu kadang itu dia Bu, ada ambiguitas kalau saya lihat. Kadang mungkin sebenarnya tidak sakit mentalnya baik-baik aja, tapi karena dia self diagnosis, dia ngerasa aduh kayaknya saya depresi nih, saya insomnia nih. Padahal tuh untuk ini yang saya tahu ya Bu ya, insomnia itu kalau kalian tetap nggak bisa, kalau kita setelah begadang semalaman tetap nggak bisa tidur siangnya. Tapi kalau kita begadang semalaman terus tidur dari jam 8 sampai jam 3 sore, itu bukan insomnia. Tapi kadang gini, yang membuat insomnia itu bukan kondisi psikologisnya, tapi karena HP-nya misalnya. keasikan pada satu. Akhirnya dia sudah tamengnya gini, saya nggak bisa tidur, akhirnya saya main HP. Padahal mungkin circle-nya kamu nggak bisa tidur karena kamu main HP, bukan karena saya akhirnya insomnia karena nggak bisa tidur, akhirnya main HP. Padahal yang main HP-nya yang buat dia akhirnya lama nggak tidur. Betul. Kayaknya saya harus secara personal scrolling terus, soalnya keasikan tahu-tahu udah jam berapa gitu. Betul. Nah, itulah yang dihadapi oleh padahal kan orang insomnia pasti moodnya pagi akan berbeda juga, capek, lelah, mudah sulit berkonsentrasi, banyak lagi.
banyak. Tapi yang terpenting Bu untuk sama-sama gini, menurut saya ya mencintai diri sendiri juga adalah ya itu sadar bahwa ada yang namanya kesehatan mental. Betul. Karena di tengah informasi tentang kesehatan mental saat ini masih ada orang-orang yang tetap mengenyampingkan kebutuhan-kebutuhan psikologis manusia seperti itu. Dianggapnya mungkin karena ada didikan sebelumnya, jadi akhirnya terlupa, dan ketika menjadi misalnya remaja usia 25 lah misalnya yang quarter life, kayaknya kita boleh juga, ya benar ya. itu yang kayaknya lagi hype-nya itu. Betul. Nanti kita akan bahas juga apakah itu memang benar-benar ada atau kan sebenarnya dibikin-bikin aja atau gimana. Nah itu salah satunya yang saya lihat ya dari fenomena yang terjadi itu bahwa sebenarnya yang tidak ada jadi ada, yang ada malah dilupakan gitu. Jadi harus proporsional dalam mencintai ya Bu ya. Mencintai orang lain proporsional, mencintai diri sendiri juga harus proporsional. Betul. Jangan jadi egoisme. Saya kembali lagi ya perbincangan kita ya sebelumnya kesejahteraan psikologis. Misalnya seorang ibu, saya pribadi pun mungkin kadang tidak menutup kemungkinan kadang ada beberapa permasalahan yang saya butuh regulasi emosi yang lebih bagus lagi. Terkadang-kadang masih meluap juga. Itu kan tameng saya pasti saya mengatakan bahwa itu normal. Saya butuh pelampiasan untuk mengeluarkan emosi saya misalnya. Tapi akhirnya makin sering kita melakukan refleksi diri bahwa saya menyadari bahwa ya kondisi saya seperti ini. Saya ibu bekerja, punya anak balita 3, punya pekerjaan, punya suami yang harus sepertikan, ya berarti saya tidak bisa menempatkan posisi saya sesuai dengan misalnya sesuai dengan seperti single, sesuai dengan perkataan orang lain misalnya, ataukah menempatkan posisi saya dengan membandingkan si A posisi saya dengan kedudukannya orang lain, itu kan nggak bisa. Jadi yang paling membuat susah untuk melakukan penerimaan diri adalah ketika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain. Oh iya betul. Insekuritas misalnya, akhirnya merasa dirinya membanding padahal kembali lagi kebutuhan berbeda. Situasi, kondisi, kebutuhan setiap orang berbeda. Bisa jadi yang kamu lihat misalnya kelebihan orang lain itu ternyata di balik itu ada kekurangan yang berusaha dia tutupi misalnya. Ketika dia memiliki masalah